Dengan bahagia, Arjuna membawa istrinya beserta saudara-saudaranya pulang untuk menemui Ibu Kunti. Tanpa melihat apa yang dibawa oleh Arjuna, Kunti pun meminta supaya hasil tersebut dibagi rata untuk seluruh saudaranya. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat bahwa yang dibawa oleh kelima anaknya bukanlah barang, namun seorang wanita, istri Arjuna. Perkataan Ibu Kunti yang tak dapat terelakkan menjadikan Drupadi akhirnya menikahi kelima Pandawa. Kebenaran tidak selalu berdampingan dengan tradisi, karena tradisi tidak selalu benar. Supaya tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi dua. Kurawa memerintah kerajaan Kuru Induk dengan ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprasta. Hastinapura maupun Indraprasta memiliki istana yang megah, dan di sanalah Duryudana tercebur ke dalam kolam yang dia kira sebagai lantai, sehingga dirinya dijadikan bahan ejekan oleh Drupadi. Hal tersebut membuatnya bertambah marah kepada para Pandawa. Untuk merebut kekayaan dan kerajaan Yudhistira, Duryudana mengundang Yudhistira untuk bermain dadu atas ide sang Puni. Permainan ini merupakan tipu muslihat Kurawa untuk mengundang Pandawa bermain dadu dengan taruhan. Yudhistira yang gemar bermain dadu tentu tidak menolak undangan tersebut dan bersiap datang ke Hastinapura. Pada saat permainan dadu, Duryudana diwakili oleh sang Puni sebagai pendekar dadu yang memiliki kesaktian untuk berbuat curang. Permainan dadu dimulai, senjata perang dipertaruhkan, permainan kian memanas, harta kerajaan pun dipertaruhkan, prajurit dikorbankan, dan hingga pada puncak permainan, kerajaanlah yang dijadikan taruhan.
itu sekarang. Dan seorang budak tidak pernah punya hak untuk duduk di atas singgasana dari emas. Raja yang berkuasa dari seluruh daerah Arya adalah aku. Aku. Prajurit, panggil istri para 5 budak ini dan perintahkan dia untuk datang ke sini. Kalau di sidang ini Pancali mendapatkan penghinaan, maka akan ada pertumpahan darah di sini. Bima sudah menghancurkan kadanya budak Arjuna, dan Kandiwamu itu sekarang milik Karna, raja dari Angga. Lalu pertumpahan darah apa? Duryodhana, hanya ada 2 kewajiban di dalam hidupku. Pertama, melindungi keluargaku, dan yang kedua adalah patuh pada perintah Kak Yudhistira. Jadi untuk menciptakan pertumpahan darah di sini, kedua tanganku saja sudah cukup. Tenang kau Bima. Duryodhana, seseorang yang kemudian jadi budak bukan berarti siapapun bisa punya hak atas istri darinya. Ini adalah Hastinapura, dan keadilan berdiri tegak di sini. Drupadi adalah putri dari temanku. Dia sudah seperti anak buatku. Jangan coba-coba menghina dia, Duryodhana. Kalau tidak dengan kehadiranku di sini sebagai perlindungannya, dia tidak butuh datangnya siapapun dari Ahicatra ke sini.
saja tidak akan menghina Yang Mulia Ratu. Kami tidak akan lakukan itu, Mahaguru Drona. Keponakanku, jangan menjadi bodoh. Setelah sudah mengalahkan Yudhistira di sini, berarti sudah memberikan padamu hak atas keluarganya. Maka sudah tidak perlu lagi mengalahkan kelima bersaudara itu secara individu. Kita bisa saja mengalahkan Yudhistira sejak babak pertama. Kau memang tidak punya hak dengan kemenangan ini atas istri mereka. Tapi untuk itu kau harus memenangkan Yang Mulia Ratu dalam permainan dadu. Aku bertaruhkan istriku, putri dari Raja Kasih, Banowati, di dalam permainan ini. Pandawa kalah. Habislah semua harta dan kerajaan Pandawa, termasuk saudara dan kehormatannya. Yang terakhir, istrinya Drupadi dijadikan taruhan. Dursasana, cepat bawa pelayan itu ke istana ini sekarang juga. Tidak. Ayo, Keterlaluan. Lepaskan aku. Lepaskan. ayo. Ayo. Kebebasan yang kau miliki, kehormatan yang kau miliki, semua itu sudah dihilangkan oleh Yudhistira. Dursasana! Tangan yang telah berani menyentuh rambut Drupadi. Aku bersumpah untuk mencabut tangan itu. Aku bersumpah untuk itu. Dursasana, saat harga diri orang dihancurkan, maka wajahnya duluanlah yang pertama terlihat. Tunjukkan padaku wajahnya dari wanita yang sombong ini.
Aku bukan lagi menantumu sekarang. Aku bukan lagi istri dari putra-putramu. Dan aku juga bukan menantu dari dinasti Kuru. Sekarang aku tidak bersuami, tanpa nama ataupun dinasti. Bagaikan api yang membara di jantung sebuah hutan yang sangat jauh. Aku murni, tapi aku tumbuh di antara yang ternoda. Hari ini, di sidang ini, aku sendiri telah meneteskan air mataku yang sama seperti seluruh wanita di dunia ini menangis. Ibu Ratu Kunti, yang mulia Ratu Gandhari. Kalau kalian ingin menyelamatkan diri kalian sendiri, maka tinggalkan istana ini dan pergilah. Karena seluruh penghuni istana ini akan tenggelam hari ini juga. Aku bukanlah manusia, tapi aku kematian. Hanya kematian. Aku adalah kematian bagi semua manusia yang jahat dan hadir di dalam istana yang jahat ini. Dan inilah kutukanku. Saat ini juga. Detik ini juga. Jangan rubah diri. Aku mohon jangan mengutuk. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Kutukanku punya pengampunan sendiri yang mulia. Kalau aku harus menghukum, maka saat ini akan terjadi. Di setiap saat mereka akan merasakan neraka. Dan tidak akan ada akhir bagi penderitaan mereka. Jangan, nak. Wanita yang memberikan kehidupan tidak bisa memberikan kematian. Mereka semua sama saja dengan bunuh diri di istana ini. Kalau seseorang menghancurkan fisiknya, maka disebut penghancuran diri. Tapi bunuh diri terjadi saat mereka menghancurkan jiwa mereka sendiri. Meski dalam kemarahan, jangan lakukan sesuatu yang sama seperti mereka. Sudah menjadi kewajiban bagi wanita untuk menjaga rumahnya tetap bersih. Dan juga menjadi kewajiban bagi para wanita untuk menjaga lingkungannya tetap bersih. Maka aku kutuk. Hentikan Pancali. Hari ini seluruh putra Pandu telah mengalami penghinaan yang luar biasa. Beri kami kesempatan untuk membalasnya. Izinkan kami membalas penghinaan terhadapmu, Pancali. Bagaimana kau akan balaskan penghinaan ini? Sekarang kau budak dari mereka semua. Dan aku tidak menganggapmu sebagai suamiku lagi. Mulai dari sekarang, aku tidak akan pernah mengikat rambutku lagi.
Aku menerimanya. Tapi hanya kau saja. Hanya kau saja di dunia ini wanita yang bisa membimbing jiwa kami, Pancali. Kalau kau tidak memberi kami kesempatan untuk kami bertobat atas dosa-dosa kami, maka sampai pada akhir waktu nanti, kami akan tinggal di dunia lain, Pancali. Bukan sebagai suami, tapi aku bicara sebagai seorang teman. Janganlah sampai kehilangan kesabaranmu, Pancali. Jangan sampai kehilangan kesabaran. Kadang-kadang, perbuatan orang lain bisa membuat kita takut dan membuat kita kehilangan kesabaran. Tetapi bila kau terus bertahan untuk bersabar, maka akan sangat penting untuk mengendalikan hati seseorang. Kesabaran. 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 Anakku sudah cukup, Ina. Sudah. Yang Mulia Destra Rastra. Apa kau sudah lupa? Kami keluarga dari adik kandungmu sendiri, Pandu, telah sekali lagi membantumu. Pergi dan hiduplah bahagia. Tapi sebelum kau menjalani hidup yang bahagia, ingatlah baik-baik. Pada saat anak-anakku itu mendapatkan kebebasannya, akan menjadi hari terakhir kebahagiaanmu. Anak-anakmu akan dapat kebebasan? Diamlah kau, keponakanku. Diam saja. Biarkan dia bicara, Raja Gandhara. Itu adalah cara bicaranya yang arogan. Kau mau melucuti pakaian Drupadi di sini kan, Duryodhana? Lihatlah ke sekeliling istana ini. Bahkan kulit dari seekor ular berbisa sekalipun yang ada di dalam istana ini ikut terlucuti. Mereka yang hanya diam melihat tindakan keji seperti ini. Lihatlah, mereka semua pakaiannya terlucuti semua seperti seekor ular yang beracun itu. Lihatlah ke sekeliling istana ini. Dengar baik-baik, Duryodhana. Aku akan segera pergi ke Dwaraka dan membawa semua pasukan Narayan Krishna ke Hastinapura. Lalu aku akan minta pada Krishna dan juga Balaram untuk mengalahkan seluruh dinasti Kuru agar membantu kebebasan anak-anakku. Tapi bukan untuk membunuh kalian semua. Karena tanggung jawab untuk membalas dendam
sekejam itu. Kalau dinasti Kuru ini hancur di tanganku, maka jiwa para leluhur tidak akan pernah bisa istirahat dengan damai. Jangan. Aku memohon pengampunan darimu, Drupadi. Kau boleh meminta apapun yang kau mau. Mintalah apa saja. Tapi tolong, maafkanlah anakku. Memungkinkan untukmu, hapuskan kenangan akibat dari permainan hari ini, karena tidak ada lagi yang bisa menghapuskan rasa sakitku. Noda dalam karakter kami tidak akan pernah bisa terhapuskan, Nak. Tapi begitu juga kesedihan kita akan berkurang kalau kita punya sebuah permintaan, Nak. Tolonglah Yang Mulia, ajukan permintaan. Ajukanlah. Ajukanlah. Berikan para Pandawa kebebasannya, Ratu. Kembalikan senjata mereka. Kekuatan mereka telah direnggut karena pengkhianatan di istana ini. Kembalikanlah kekuatan mereka. Misi damai dimainkan oleh Sri Kresna, namun berkali-kali gagal. Akhirnya pertempuran tidak bisa dielakkan lagi. Pandawa berusaha mencari sekutu dan dia mendapat pertolongan pasukan dari kerajaan Kekaya, kerajaan Matsya, kerajaan Pandya, kerajaan Chola, kerajaan Kerala, kerajaan Magadha, Wangsa Yadawa, dan kerajaan Dwaraka. Selain itu, para ksatria luhur di Bharatawangsa seperti Drupada, Satyaki, Drustayumna, Srikandi, Wirata, dan lainnya ikut melihat Pandawa.
kalian ternyata harus membuat pengorbanan, maka lakukan dengan senyuman di wajah kalian. Maka dari itulah, membunuhku adalah kewajiban dari kalian semua. Tidak perlu takut, Dursasana. Aku tidak akan menghabisimu sekarang. Biarkan matahari tenggelam, karena Pancali belum boleh masuk ke dalam medan perang ini. Sebelum kau mati, kau akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Ini adalah rencanaku. Ini adalah rencanaku. Kematianmu sendiri yang akan melindungimu, Dursasana. Selama kau masih hidup, kau harus menahan rasa sakit. Dan sebelum aku membasuh rambut Pancali dengan darahmu, aku tidak akan biarkan kau mati. Diam hari ini atau waktu yang berhenti. Jangan lari, Dursasana. Saudaraku Bima, tolong maafkan aku. Waktu untuk memaafkanmu sudah lewat, Dursasana. Sekarang waktunya hanya untuk keadilan. Ingatlah hari saat di pengadilan istana. Ingatlah, Dursasana. Tanganmu telah berani menyentuh rambut suci Pancali. Aku bersumpah untuk mencabut tanganmu dengan kedua tanganku. Lihatlah, Duryodhana. Tangan yang telah menghina kehormatan seorang wanita akan dicabik dari tubuhnya segala. Majulah, Pancali. Pancali. Duduklah, Pancali. Pembalasan telah menunggu. Sebelum aku mengambil darah dari dada Dursasana dan membasuh rambutku ini, aku tidak akan pernah mengikat rambutku.
Pertempuran berlanjut selama 18 hari penuh. Dalam pertempuran itu, ksatria yang gugur adalah Abimanyu, Drona, Karna, Bhisma, Gatotkaca, Raja Wirata dan putranya, Bagadatta, Susarma, Sengkuni, dan banyak yang lainnya. Selama 18 hari tersebut dipenuhi oleh pertumpahan darah yang mengenaskan. Pada penghabisan hari ke-18, hanya 10 ksatria yang bertahan hidup dari pertempuran, yakni 5 Pandawa, Yuyutsu, Satyaki, Aswatama, Krepa, dan Kretawarma. Akhirnya, usai sudah perang antar saudara Pandawa dan Kurawa yang menyebabkan pertumpahan darah dan hampir memusnahkan sebagian besar bangsa Kuru, Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Setelah memerintah beberapa lama, dia menyerahkan tahta untuk cucu Arjuna, yaitu Parikesit. Kemudian Yudhistira bersama Pandawa dan Draupadi mendaki gunung Himalaya sebagai tujuan penghabisan perjalanan mereka. Di sana mereka meninggal dan mencapai surga. Kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah. Dengan kebijaksanaan, manusia dapat menyelesaikan masalah secara adil. Keserakahan akan menimbulkan perpecahan. Segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Seorang pemimpin harus bersikap adil demi terciptanya suatu kedamaian dan kerukunan. Karma pala, siapa yang menanam pasti akan menuai hasil.